Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hey, how are you this morning? Apa kabar hari ini? I'm fine. Okay, good. So I'm good. Today, hari ini kita akan sama-sama, before we start our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran kita in this semester, di dalam semester ini, ada satu hal yang perlu kita lakukan. There is something that necessary we have to do. Ada yang harus sesuatu yang perlu kita lakukan, yaitu kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti peraturan kelas, cuma kalau keyakinan kelas ini kita kerjakannya nanti sama-sama dan kita sepakati bersama. Apa gunanya? Gunanya adalah supaya nanti proses pembelajaran kita ke depan itu akan jauh lebih aman dan jauh lebih fleksibel dan tidak membebankan kalian. Jadi kalian nanti juga punya suara, maunya kalian itu kelas itu seperti apa. Nah, sebelum Mister lanjut, Mister pengen tanya dulu ke kalian, sebagai seorang taruna ataupun taruni, nah kalian itu maunya itu dilihat atau dikenali itu sebagai sosok yang bagaimana? Misalkan saya ingin terlihat baik, ramah, sopan, seperti itu. Paham apa yang harus dilakukan? Ya, Mister kasih waktu kurang lebih 3 menit ya untuk menjawab di handphonenya masing-masing. Silakan dijawab. Ayu DP pengen dilihat ceria dan sopan, itu aja sudah cukup. Kemudian Aida Dayu Mulyana disiplin dan sopan. Syahril sopan dan tidak sombong. Mana Syahril? Iya. Baik dan ramah, kata Ramayani. Leni, saya ingin menjadi sosok yang baik dan sopan. Rian Rizky ingin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ramayanti baik dan sopan disiplin. Ridwan? Ridwan yang mana? Ridwan. Baik dan ramah. Kemudian Abdul Qadir, saya mau dikenali sebagai sosok taruna yang ramah, rapi, dan disiplin. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you, terima kasih. Nah, sekarang Mister akan berikan beberapa lembar. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kalian miliki sebagai sosok seorang siswa ataupun seorang taruna. Dan ini nanti akan menjadi keyakinan kita atau kesepakatan kita di dalam kelas. Sudah dilihat? Ya. Nah, ini adalah daftar kebajikan. Kalian boleh lihat di kertas, boleh lihat di sini. Di sini ada peduli, ada rajin, ada berintegritas, ada memiliki rasa hormat, dan apa yang kalian sampaikan tadi itu semuanya ada di sini harusnya. Ada orangnya berterus terang, berani, bahagia. Ada yang mau bahagia nggak? Ada kan? Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita coba lihat apa jadinya kalau dunia itu tanpa aturan. Ada yang bisa bayangin nggak? Hancur? Apalagi? Nggak punya arahan. Mana Ridwan? Ridwan gimana kalau dunia tanpa aturan? Senang? Kalau main FF nggak ada aturan gimana? Iya, senang nggak? Kalian main FF aja, kalau ada yang pakai cheat kalian kesel nggak? Kesel kan? Iya, karena kan nggak fair kan. Nah, kita lihat ya, apa jadinya kalau dunia itu tanpa ada aturan. Oke, sudah tahu kan sekarang kenapa harus ada aturan? Tujuan utamanya adalah cuma satu, adalah supaya hidup kita punya tujuan, lebih tertib. Nah, seperti itu salah satu fungsi dari aturan. Tapi yang akan kita buat hari ini adalah bukan aturan, tapi ini ada yang kita buat adalah keyakinan bersama atau kesepakatan bersama sebelum proses pembelajaran kita mulai. Di
satu semester yang akan datang. Nah, sekarang Mister pengen kalian menuliskan sebanyak mungkin peraturan kelas yang perlu kita sepakati. Kira-kira kalian maunya kelas itu seperti apa? Kelas kalian biar nyaman itu maunya seperti apa? Mister berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menulis. Kalian boleh diskusi dengan temannya sambil, atau misalnya buat sendiri juga boleh, sambil melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Kalian pikirkan kira-kira kalian maunya kelas kalian itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, gurunya seperti apa. Bisa dipahami? Oke, baik. Mister berikan waktu 5 menit ya. Silahkan berdiskusi atau mau kerja sendiri juga boleh. Ya, thank you. Mister tutup jawabannya ya, karena waktunya sudah habis dan semuanya sudah mengirim. Sekarang Mister pengen masukkan ke slide, jadi kita bisa pengen lihat. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, Abdul Qadir menyampaikan bahwa tidak boleh ada yang keluar ketika jam pelajaran kecuali ada urusan penting. Ya. Rian Rizky tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuli. Iya, keren. Terus ada siapa lagi? Ada Ayu, harus bersih, bertanggung jawab, harus jujur, menghormati, damai, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, dan komitmen. Nah, ini adalah beberapa peraturan yang nantinya akan kita sepakati bersama. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan mengubah yang tadi, yang bentuk kalimatnya negatif menjadi positif. Contoh ya, misalnya gini, dilarang berlari di koridor. Nah, sebaiknya berjalan dengan pelan-pelan di koridor. Kayak gitu. Paham kan? Nah, itu yang akan kita ubah. Nanti kita ubah semua ya, berarti dari yang kalian sepakati ini. Nah, setelah kita ubah ke bentuk positif, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita akan meninjau kembali daftar curah pendapat. Itu tadi namanya curah pendapat yang sudah disederhanakan dan kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Tidak boleh ada yang keluar ketika jam pelajaran kecuali ada urusan penting. Itu kalau dinilai kebajikan masuknya di mana? Tanggung jawab. Oke, berarti kita tulis ada tanggung jawab 1. Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu masuk di bagian mana? Ada kebersihan? Ada kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Masih masuk kebersihan, berarti nggak perlu ditambah. Tidak boleh berkelahi. Gimana? Kedamaian, boleh. Tidak boleh membuli. Yang piket harus datang lebih awal, masuknya di bagian tanggung jawab. Baik, sudah paham berarti kalian. Kata Leni dia pengen kelas itu rapi, berarti rapi itu masuk kebersihan. Dan kita harus bergotong royong. Ada nggak gotong royong? Ada, kita masukkan pendapat Leni, gotong royong. Yang lain kayaknya hampir mirip sama semua, jadi ini yang akan kita sepakati ya, ada tanggung jawab. Berarti kalian itu pengennya kelasnya ada tanggung jawab, kebersihan, kedamaian, belas kasih, gotong royong, rasa hormat, dan keteraturan. Dan inilah yang akan kita sepakati nanti ya. Dan inilah yang akan kita sepakati di dalam kelas kita. Nah, jadi jika suatu ketika nanti kalian ada dalam masalah,
Misalkan membuat pelanggaran, nah Master sebagai guru atau guru yang lainnya akan mengembalikan ke kalian lagi. Di bagian akhir namanya segitiga restitusi, Mister akan tanya, kalau misalnya kalian melakukan pelanggaran ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kalian sudah langgar? Misalkan membuang sampah di dalam kelas, keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Kebersihan. Itu ya yang harus kalian pahami, jadi harus kita pahami konsekuensinya. Nah, sekarang ini kita akan tempelkan di sini. Jadi Mister sudah siapkan, nanti kalian tempel. Ini kita Mister cetak, nanti kalian akan tempel di sini, ya. Setelah itu nanti kita ketempelkan di kelas kita masing-masing. Ini adalah keyakinan kelas yang akan kita nanti tempel di karton ini. Nah, setelah itu nanti setelah kita buat, kita akan masukkan tempel ke dinding kelas kita masing-masing. Nah, ini adalah keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati di dalam satu semester ini. Dan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah Mister akan minta kalian untuk menandatangani di bagian bawahnya. Jadi silakan tanda tangani nanti di bagian ini sebagai komitmen kalian bahwa ini adalah kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita yang akan kita yakini selama satu semester ataupun 1 tahun nanti belajar bahasa Inggris dengan saya. Sepakat ya? Ya, oke. Nah, sekarang silakan maju satu persatu untuk menandatangani ya. Sekarang ini sudah kita tanda tangani semua dan ini akan menjadi keyakinan kelas kita nanti untuk di satu semester yang akan datang, ya. Dan di semester lagi yang akan datang kita akan evaluasi apakah ini berlangsung dengan baik sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Demikian untuk hari ini untuk pembuat keyakinan kelas kita, dan di pertemuan selanjutnya kita akan masuk belajar seperti biasa as usual, dan jangan lupa bawa buku bahasa Inggrisnya. Demikian hari ini, terima kasih atas perhatiannya, thank you for your attention, dan see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bernama Suhati Amir, SPDI JR, GR, bacanya JR, JR. Beliau merupakan guru trainer atau content creator. Terusnya beliau menyelesaikan pendidikan S1 di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi 2023 sampai 2007 pendidikan bahasa Inggris. Dan beliau juga merupakan alumni pondok, yaitu pesantren modern Biru Sulawesi Selatan di tahun 2000 sampai 2003. Terusnya beliau merupakan sertifikasi trainer beliau yang pertama Plus Point Active Trainer Indonesia. Terusnya beliau juga merupakan duta Canva Indonesia. Terusnya beliau khusus Certified Support Trainer. Terusnya beliau bukan tidak bahasa Inggris tapi tidak orang Arab. Ya, saya alumni sastra Arab. Terusnya beliau Canva
certified trainer. Certified trainer. Seterusnya beliau juga HTT AD official trainer. Pokoknya tentang trainer, insya Allah beliau ahlinya. Seterusnya beliau juga merupakan influencer, teman penggerak Kemenbud Riset RI. Ya, sedikit tentang beliau, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, lengkap banget dibacain. Saya kira cuma dibacain sekilas doang. Udah sampai jam berapa nih Ustaz? Sampai zuhur jam berapa nih? 40 menit lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua Yayasan Ustaz Humaydi SPDI yang sama-sama kita hormati, Bapak atau Ustaz, saya lama Bapak Ibu nggak menyebut kata Ustaz dan Ustazah gitu, karena kalau di pesantren dulu kami juga tidak memanggil Ustaz karena mungkin kulturnya seperti itu. Oh Pak ada, tapi lebih ke karena saya di Sulawesi, jadi lebih kayak uang ngaji, seperti lantai gurutan, seperti itu. Kalau di sana bukan Ustaz atau Ustaz. Baik, saya izin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Hafsah, Bapak Ibu. Jadi kami berharap, karena kami juga sebagai orang tua di sini, ini sebenarnya kenapa kami hadir dan menerima tawarannya, karena kami pikir bahwa ini saatnya kami sebagai pertama orang tua, yang kedua adalah kami sebagai warga asli di Papanjang. Saya lahirnya di Sungai Akar. Kalau untuk izin darat, saya lebih darat lagi. Di sana di ujung, Paritbu masuk ke dalam lagi. Mungkin Bapak Ibu belum pernah ke sana. Nah, saya lahir di sana. Nah, jadi kami berpikir bahwa sudah ada wadahnya, sudah ada sekolahnya, sudah ada tempatnya, dan kami bersyukur sekali. Jadi apa yang kami dapatkan, apa yang kami pelajari dan perubahan paradigma pendidikan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di sini. Dan pada dasarnya apa yang kami sampaikan itu sudah diimplementasikan di sini, terbukti. Kenapa kami menyekolahkan anak kami? Ya karena kami melihat bahwa ini bisa dilakukan di sini. Bapak Ibu, dan kalau saya di Umay itu di Paritbu berapa banyak sekolah coba yang dilewatkan. Di depan rumah itu ada madrasah loh Bapak Ibu, pagi sama seperti kita. Di sebelah dikit itu ada SD 27, 180, lewat 16, SD 10. Nah, kenapa? Bahkan Pak Kahar anaknya di sini juga di SMK guru kami, mantan kepala sekolah kami. Rumahnya di samping SD 27. Aku bawa jauh-jauh ke sini, harus bayar pula mahal. Ya kan Bapak Ibu? Tapi kita nggak melihat di situ. Orang tua yang berpikir tidak melihat di situ, karena kami berpikir bahwa pendidikan itu adalah investasi. Karena nggak bisa memutar lagi waktu. Anak itu kalau sudah lewat, Bapak Ibu, anak itu sudah lewat masanya, kita nggak bisa lagi memutar waktu. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang gadis, masih ada yang bujang. Mungkin belum sampai di fase itu untuk berpikir seperti itu. Karena kami itu sudah punya anak, oh kayak gini ya rasanya. Saya kenapa dibuang jauh ke Sulawesi itu 3 tahun nggak pernah bisa pulang? Itu karena ternyata mama itu pengennya, kalau bapak sih biasa-biasa aja, mama itu pengennya ternyata maunya anaknya itu seperti ini sekarang. Walaupun sebenarnya tidak sesuai yang beliau harapkan, karena beliau pengennya saya jadi ustaz, tapi ternyata tidak jadi ustaz. Ya adalah sedikit jenggotnya, ya adalah sedikit ciri-cirinya. Biasanya ustaz itu kan berkhias ada jenggotnya, adalah sedikit, celananya agak naik sedikit, adalah sekarang. Nah, walaupun sebenarnya saya bukan ustaz Bapak Ibu ya.
walaupun ciri khasnya mungkin ada, tapi bukan. Saya guru bahasa Inggris yang di luar dari itu. Nah, berhubungan dengan itu, budaya positif ini, Bapak Ibu, ini yang kami harapkan bisa diterapkan di sekolah kita. Karena kita masih muda-muda, ustaz dan ustazahnya masih muda, masih bisa menerima sesuatu hal yang baru. Kalau kita yang guru-guru, mohon maaf, yang guru-guru kita di SD itu kan sudah sepuh, rata-rata mereka sudah mau hampir pensiun. Menerima sesuatu yang baru itu mereka nggak bisa, nggak mau lagi. Sudah lama lagi kayak gini, enak kayak gini banget. Nah, juga kayak gini, anak-anak datang terlambat, suruh ini, suruh itu. Ya kan? Nah, ternyata Bapak Ibu, lanjut aja, tidak perlu saya sampaikan lagi. Disiplin. Saya lanjut aja, nggak perlu menanyakan disiplin, Bapak Ibu sudah tahu. Disiplin itu adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan untuk menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan seseorang untuk dinilai sebagai seseorang yang disiplin. Nah, salah satu nilai karakter tersebutlah yang selalu ditanamkan guru di sekolah supaya anak-anak itu menjadi disiplin. Harapannya supaya anak-anak kita itu dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Itu kan yang kita inginkan dari disiplin. Anak terlambat, buang sampah sembarang, kita supaya ini kan, walaupun tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, menurut Dr. William Fraser dan dosen menyimpulkan bahwa ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang kita lakukan selama ini. Nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri. Dan ya, sebelum kami mendapatkan materi ini juga, mendapatkan ilmu ini juga merasa bahwa ternyata saya mengajar kurang lebih 15 tahun ini itu salah Bapak Ibu. Saya mungkin dengan Ibu Hasa juga merasakan bahwa kami baru merasakan bahwa ternyata kami mengajar selama itu posisinya salah. Nanti kita lihat. Posisi pertama adalah posisi penghukum. Ini yang paling sering kita lakukan, Bapak Ibu. Posisi kontrol ini masih diterapkan oleh guru dengan anggapan bahwa hukuman itu dapat mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan dari hukuman yang kita lakukan. Dan itulah salah satu alasannya, Bapak Ibu, kenapa saya bawa anak saya ke sini sekolah. Saya paling terkesan itu pertama kali, kayaknya seperti ustazahnya sudah nggak di sini. Waktu Umay waktu kelas 1, dia datang, disambut, terus diajak wudhu, masih ada ibu ustazah, ibu ketua yayasan. Itu dulu masih seperti itu. Karena saya nggak pernah lagi ngantar, nggak pernah lagi jemput karena sekolahnya sudah beda. Saya arahnya ke sana sekarang, jadi nggak pernah ketemu lagi. Nah, itu yang salah satu yang terus kita pertahankan, karena itu yang tidak dimiliki oleh banyak sekolah. Ini Pak Majak untuk ukuran takaran yang seperti itu. Anak datang disambut, ya, walaupun mungkin datang terlambat, tidak perlu kita mati-mati, ya, tidak perlu, tidak penting, ya. Mereka misalnya datang terlambat ataupun misalkan tidak mengerjakan apa yang kita harapkan, itu tidak perlu kita mati-mati, ya. Nanti bagaimana cara penghukumannya, bagaimana cara penanganannya itu bisa kita pelajari. Nah, yang posisi yang kedua, posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita sering sekali, Bapak Ibu, membuat anak-anak itu merasa bersalah dengan yang kita lakukan, dan itu yang jujur Bapak Ibu sering sekali saya lakukan. Ya, sering sekali saya lakukan, membuat anak itu mana caranya supaya dia itu merasa bersalah, dan kita tuh merasa puas gitu, Bapak Ibu, dengan setelah melakukan itu. Ya, puas bekerja di belakang itu lihat, karena 2 itu adalah siswa saya dan sekarang sudah menjadi partner kerja saya, dan mereka adalah korban-korban saya di masa lalu. Ya, semua berterbangan, ya, kalau dengan saya dulu. Nah, itu yang terasa bersalah. Nanti kita lihat ininya ya, Bapak Ibu, bagaimana cara penerapannya. Yang kedua adalah ternyata memposisikan kita sebagai guru, sebagai siswa kita, sebagai teman, itu juga ternyata kurang tepat, ya, karena posisi kontrol ini tuh tidak akan menyakiti murid, namun kita tidak akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Namun nanti
pada dasarnya, pada akhirnya nanti pada Bapak Ibu, anak itu tidak ada motivasi internalnya. Ketika misalnya dia cuma akrabnya dengan Ustadz Ilham misalnya, nanti ketika Ustadz Adil yang mana? Adil Sukardi ya? Ustadz Sukardi yang mana? Oh iya, itu yang selalu disebut Umay di rumah. Ustadz Sukardi. Nah, ketika misalnya Umay itu cuma dekatnya dengan Ustadz Ilham, nanti dia nggak mau menerima dari apapun yang disampaikan oleh Ustadz Sukardi. Seperti itu Bapak Ibu. Itu sudah saya lewati Bapak Ibu ketika di SMA. Ketika saya menjadi pembina OSIS, ya yang dekat dengan saya itu cuma yang anak-anak binaan saya saja. Yang lain itu enggak. Ilham juga pernah jadi siswa saya itu waktu itu Ustadz Ilham belum apa ya? Iya masih kelas 1 ya, nggak begitu lama kita kenalnya. Nah selanjutnya Bapak Ibu ada namanya posisi pemantau dan posisi mengawasi. Ketika posisi mengawasi, guru itu bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Nah posisi pemantau ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi saja. Jadi ketika misalnya anak bermasalah, kita selalu menanyakan, tahu nggak aturan yang ada di sekolah ini seperti apa? Tahu nggak yang di jam berapa? Nah itu biasanya posisi pemantau. Itu namanya posisi pemantau. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan inilah yang Bapak Ibu yang kita harapkan pada saat ini. Posisi kita sebagai manajer, kita mengharapkan Bapak Ibu semuanya, Ustaz-Ustazah adalah menjadi manajer bagi peserta didik, seperti yang dilakukan mungkin sudah dengan Ustaz kepala sekolah, dengan Ustaz ketua yayasan, menjadi manajer kita semua di guru-guru, tapi kita menjadi manajer untuk siswa-siswa. Nah kita lihat ya Bapak Ibu bagaimana penerapan ilustrasinya di dalam kehidupan sehari-hari.
Ini posisinya kalau kita membuat anak itu merasa bersalah.
ganti posisi dari kita sebagai guru harusnya itu seperti apa. Jadi PR kita Low battery. Please charge. ya disuruh ngecas katanya. Nah jadi PR kita sekarang Bapak Ibu adalah bagaimana upaya kita untuk membuat keyakinan sekolah, Ustaz. Jadi itu yang untuk secara global di sekolah, keyakinan sekolah kita apa saja yang mau kita tanamkan pada anak-anak kita. Nah yang kedua, Low battery. Please charge. yang kedua adalah bagaimana upaya kita untuk membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita masing-masing, terutama untuk di wali kelasnya. Karena ini ada hubungannya nanti dengan yang posisi kita sebagai manajer. Karena nanti ujung-ujungnya kita akan membalikkan lagi yang disampaikan oleh Ibu Hafsah tadi tentang keyakinan kelas itu. Nah, jadi kita ubah dari peraturan, cuma singkat saja Bapak Ibu. Kita cuma mengubah dari kata peraturan ke keyakinan kelas namanya, kesepakatan kelas. Jadi kalau dulu kayak peraturan kita lah yang buat, aturan tidak boleh seperti ini. Biasanya kalau kita dulu namanya kontrak kelas. Saya biasa melakukan seperti itu. Nah ternyata perubahan paradigma pendidikan untuk yang anak-anak kita sekarang itu sudah tidak cocok yang seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan kita dengan peserta didik kita. Mungkin untuk yang kelas 1 Bapak Ibu bisa menyiasati dengan yang simple dulu. Nah kita coba lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah tabel secara umum yang kalau misalnya Bapak Ibu berbuat, misalnya posisinya Bapak Ibu adalah ustaz-ustazah dalam sebagai penghukum, di sini mengambil posisi sebagai saya seorang penghukum, maka tentu kita akan melakukan menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir dan lain sebagainya. Nah, perkataan kita tentu kita akan bilang kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan ini nanti. Awas ya kalau kamu enggak ini, enggak cuci WC, nah maka hasilnya akan peserta didik itu akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan selalu berbohong. Itu yang akan keterusan yang dilakukan peserta didik kita. Dan untuk berhubungan dengan dunia berkualitas, maka murid kita itu meletakkan guru itu di luar dari dunia berkualitas. Artinya ya tidak seperti dengan yang kita harapkan dengan untuk peserta didik kita. Dan murid pasti akan bilang, dia baik lah, nanti dia marah-marah lagi. Nah, kayak gitu aja terus, dan dampaknya pasti akan mengulangi kesalahan terus. Dan mungkin kalau kita mau memposisikan diri, saya berdekat dengan peserta didik saya. Nah, kalau posisinya sebagai teman, Bapak Ibu, ketika dia membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan di luar kontrol, Low battery. Please charge. dia Power off. maka dia sudah over. Dan dia akan membuat alasan-alasan aja, Bapak Ibu. Misal dia katakanlah yang paling contohnya adalah dia nggak buat tugas. Ustaznya pasti tidak banyak alasannya. Nah, terus nanti dia akan ketergantungan. Ketika misalnya dia nggak lagi, dulu saya ingat ada seorang ustaz yang berangkat itu dia Ustaz Paidul itu yang selalu diingat rumah, Ustaz Paidul boleh saya disebut namanya. Nah, jadi dia itu sesungguhnya sangat tergantung sekali dengan beliau, karena mungkin dekat dia merasa dekat dengan beliau, kalau ngaji dia lebih nyaman dengan itu. Jadi dia seperti itu. Bukan menyalahkan ya Ustaz dengan Ustazah, saya tidak menyalahkan, cuma memang ya seperti itulah kondisinya. Karena untuk mengubah ini memang nggak kita tiba-tiba langsung
kita coba lakukan dengan pola segitiga restitusi, ya dia berpola Bapak Ibu, tidak serta-merta misalkan Umay dulu dia kalau pulang itu sering cerita makanannya diambil sama temennya, terus dia mungkin ngadu dengan ke ustadznya, lalu kita sebagai ustadznya langsung dia bilang ini yang ngambil, nah kita langsung marahin ke anak tersebut, nggak kayak gitu Bapak Ibu kalau polanya yang diharapkan. Nah seperti yang disampaikan Ibu Hafsah tadi sebenarnya sudah disinggung. Nah polanya yang disebut ini adalah segitiga restitusi. Jadi yang kita lakukan dulu adalah menstabilkan identitas, ya kemudian ada namanya validasi kebutuhannya. Jadi sudah disampaikan sama Ibu Hafsah apa saja kebutuhan dasar dari manusia, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dan ujungnya lagi nanti Bapak Ibu menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Makanya Bapak Ibu kita PR kita sekarang adalah bagaimana caranya kita mengetahui kebutuhan mereka seperti apa, kebutuhan dasar 5 kebutuhan dasar manusia manusia tadi, dan keyakinan yang kita sepakati di kelas itu apa, karena untuk menerapkan ini itu saling berhubungan. Kita lihat ya Bapak Ibu, Ustazah, langkah-langkah penerapannya untuk segitiga restitusi. Langkah yang pertama, ketika kita berhadapan dengan peserta didik, kita harus menstabilkan identitas mereka. Biasanya untuk memulainya itu adalah kita bisa menyampaikan, nah berbuat salah itu manusiawi, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah seperti itu, nggak langsung kita tunjuk gitu Bapak Ibu, oh aku kayak gitu, aku kayak gitu, nggak langsung kayak gitu, tapi kita menyampaikan dulu bahwa berbuat salah itu semua orang pernah berbuat salah. Toh kan memang mereka pada saat itu berbuat salah. Jadi menstabilkan identitas ini untuk membuat anak itu yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Walaupun dia sudah berbuat salah, misalnya mengambil makanan temannya, itu kita tahu salah. Tapi kan memang setiap orang pasti berbuat salah kan, Bapak Ibu. Ada dosa-dosa, ada istilah bahwa kita ini memang manusia tidak lepas dari salah. Nah, itu nih yang kita lakukan pertama kali. Nah, setelah itu yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini fungsinya adalah membantu peserta didik kita itu mengenali kebutuhan yang mereka ingin penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Misalkan yang seperti contohnya tadi, nasinya Umay diambil sama seseorang. Nah, sama seseorang itu yang kita anggap dia yang bersalah, dan kita tanya kenapa mengambil nasinya Umay. Itu contohnya ya. Dan itu memang pernah dilakukan cerita Umay ke saya. Dulu seperti waktu masih kelas 1, kelas 2 kayaknya nggak pernah lagi. Nah, jadi kan kita bisa tanya, kamu bisa aja melakukan hal yang buruk, tapi kan tidak melakukannya kan, maksudnya seperti itu. Nah, misalnya pasti punya alasan kenapa mengambil nasinya Umay, gitu. Nanti disampaikan kepada ibu. Jadi kalau misalnya seperti yang disampaikan Ibu Hafsah nggak ada, sebenarnya itu nyambil Umay kan kadang kayak gitu. Nah, kayak gitu itu yang perlu kita validasi kebutuhan dia itu seperti apa yang tidak terpenuhi. Nah, setelah kita validasi, ini yang tahapan yang terakhir, Ustazah. Yang kita validasi terakhir yang kita lakukan itu adalah kita tanyakan keyakinannya. Gunanya adalah kita hubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Artinya kita tanyakan lagi keyakinan yang kita sudah sepakati sebelumnya. Makanya momennya itu memang sekarang, Ustazah. Dua itu adalah momen
kayak gitu. Atau misalnya apakah wajar membuat kesalahan? Wajar nggak kira-kira kalau misalnya seperti ini? Ya, petinju anak orang sudah berdarah-darah ya kan. Nah, mudah-mudahan jangan ada seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita misalnya ketika sudah dia mau Battery, please charge. bisa tanya apa yang kamu inginkan, peraturannya apa. Ini mengembalikan ke keinginan mereka itu seperti apa. Jadi pendidikan sekarang itu ustazah memang agak jauh berbeda ketika kita di mana dulu kayak kita masih di sekolah. Battery, Ya. please charge. Jadi jauh berbeda perubahannya kepada pembelajarannya. Kita mau lanjut atau silakan? Oke. Jadi untuk budaya positifnya seperti ini yang bisa kami sampaikan dan besar harapan kami mewakili sebagai putra daerah dan juga sebagai orang tua karena kebetulan kami kebetulan tidak ada kebetulan saya masih ingat karena kami juga sebagai orang tua di sini ustazah jadi kami berharap memang dan sebelum itu ada hal-hal yang unik ketika kami mengikuti pelatihan ini dan ternyata kami sekelompok itu 100% itu anaknya di sekolah di STID. Tidak ada yang di sekolah di SD konvensional gitu. Dan ya ternyata kami saling pandang-pandangan gitu. Pandang-pandangan. Oh iya ya, ternyata karena di sekolah di Sapa ya di ya ada yang di Nurul Hikmah, ada yang di Nurul Hilmi, kan kawan-kawan itu ada yang pulang dari Jambi. Ya karena prinsipnya ternyata ini yang kita harapkan gitu kan. Yang ternyata tuh terjawabkan tuh dari sebenarnya susah mencari bahasanya aja, diksinya aja. Ternyata ternyata kita harapkan itu ada di budaya positif ini di sekolah gitu. Jadi selama ini tuh yang kita harapkan kenapa kami itu sebenarnya membawa seperti itu karena kami sudah sering melihat itu kondisi anak-anak itu kalau anak SD itu diajar dengan model seperti ini. Maka nggak sih Bapak Ibu maksud saya? Iya, iya. Saya susah membahasakannya untuk mencari diksinya gitu. Tapi kalau saya ngomongnya itu kan terlalu frontal gitu kalau saya. Jadi itu yang kami harapkan. Ustazah walaupun sebenarnya kita di sini saya lihat bergulir ya, ya sepertinya ustazah ini ada yang terus berputar gitu. Nah tapi kami berharap itu bisa terus disampaikan ya ke ustazah yang lainnya nanti siapapun yang datang bahwa ini loh budaya kita di sekolah ini budaya kita adalah budaya disiplin positif seperti bukan disiplin itu dengan yang mengharapkan dengan sistem hukuman ya supaya anak-anak itu juga bisa nyaman belajar ya walaupun saya tahu ustazah bagaimana dramanya mengajar anak-anak SD seperti apa itu luar biasa ya luar biasa karena mereka kita mau bilang ini udah tahu nah kayak itu kan nggak bisa kalau kami di SMK itu sudah bisa gitu seperti itu karena kan dia sudah bisa mikir ini tuh benar ini salah gitu kalau rumah juga saya pikir dia kalau disampaikan ini dan itu ya jadi kasih kata-kata gitu saya pikirnya saya juga seperti itu jadi sama sih yang kami harapkan dan setelah sholat nanti kita akan belajar sama-sama belajar jadi kita akan bagaimana cara membuat pembelajaran interaktif jadi pembelajaran interaktif itu ternyata ada keterkaitannya dengan budaya positif dalam konteks
Oke, gimana? Dan kopi ustazahnya harus kacang-kacangan. Dan kami ini harus 13.10, 13.15 lah ya. Kita berharap jam 14.00 udah selesai. Ya, jadi yang teman-teman dari Ustazah dari Simpurna itu bisa pulang dengan nyaman dan damai. Nggak sore ya. Oke, baik Ustazah, untuk materi di sesi pertama dari saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu lagi di jam 13.15 dari sekarang. Dan sebelum saya akhiri, ini adalah harapan kami dan harapan kita semua untuk Ustazah bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, karena di luar sana sekolah kita saat ini menjadi sorotan banyak